warahmatullahi wabarakatuh. Salam teka di Isal Host. Hari ini saya Isal kedatangan tamu istimewa lagi nih. Salah seorang pengusaha muda ya. Pengusaha mudanya Aceh Jaya yang sedang merintis usahanya yang lagi viral banget nih. Ada ownernya Guritno di Guritno. sini. Hai Dek, bisa say hi dulu buat sahabat Isal Host yang ada di rumah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadli. Saya owner dari Guritno dan Warung Guritno. Oh, terus apa namanya Fadil? Ini mau dipanggil apa nih, Dek, Bang? Rizky, Rizky. adik aja masih muda. Masih muda ya? Oh iya gitu. Baiklah Rizky. Tadi kemarin dengan apa nih? Kemarin dengan apa? Ya sama kawan pakai mobil sih. Naik mobil. Oh iya, nggak jauh dong ya Lamno Calang. Cuman 45 menit gitu. 45 menit sampai ya. Jadi ngomong-ngomong masalah Guritno, ini tuh kan lagi viral banget nih. Makanya kita mau diskusikan malam ini, mau sharing-sharing sama teman-teman yang ada di rumah nih. Nah, Rizky, kakak tuh pertama kamu luncurin Guritno ini langsung kepikiran Wulan Guritno, percaya nggak sih? Ya. Jangan-jangan kamu buat nama Guritno ini karena kepikiran dia ya? Atau gimana sih? Gini, banyak juga pas ke Lamno banyak apa sih Guritno itu? Banyak yang nanya apa sih Guritno nih? Iya. Tahu-taunya Guritno itu akronim dari Gurita Lamno. Kenapa kita membuat nama Guritno? Karena saya juga fannya misalnya Wulan Guritno itu. Oh, kamu fansnya Wulan Guritno. Wulan Guritno. Tuh kan ketahuan, makanya pasti ada hubungannya dengan dia gitu. Terus Tapi sebelum Guritno ini hak kuasa intelektual, iya. Guritno ini Gurita Lamno, pernah juga habis itu Gurita Gurute, Gurita Presto. Tetapi yang seretnya Guritno ini, yang Wulan Guritno yang kita ambil Biar keseretan gampang Guritno, diingat ya. juga ya sama orang-orang ya. Ya. Kalau Guritno, Wulan Guritno, oh adanya di Lamno Ya. gitu. Jadi nggak muncul nih, maksudnya kan gini, kalau Guritno, Gurita, Lamno itu kan khusus kan. Kalau secara logika khusus banget Lamno. Apa kamu nggak takut nanti, oh kok ini bawa nama apa gitu? Padahal ini kan istilahnya biar seluruh Aceh, bila perlu seluruh Indonesia, bila perlu go internasional. Nah, Kak, karena kita munculin Guritno ini, kan nggak langsung dari Gurita Lamno. Ada sebagian emang nggak ngerti itu Guritno, apa itu Guritno. Karena nggak langsung tertuju ke Lamnonya, maka kita nggak patenkan Gurita Lamno. Nah, kayak misalnya Kakak, oh ini cuma daerah, Oh cuma daerah, takutnya gitu kan. Kita Ya. wilayah Aceh Jaya tuh kan luas, kamu Ya. tuh bilangnya Lamno kan, jadi nanti takut ada salah paham gitu. Ya, makanya kita memilih Guritno ya, kayak tadi. Jadi lebih umum. Jadi orang kepikiran nggak langsung, oh ini cuma Lamno, ini cuma khas Lamno, tidak. Orang malah kepikirannya Wulan Guritno nih gitu kan. Tuh. Terus kakak mau tanya, di Lamno itu memang banyak banget gurita sampai kamu mencetuskan ide untuk buat Guritno ini atau gimana ya? Perjalanan awalnya emang kita ngambil bahan baku gurita tersebut dari sekitar Lamno. Iya. Tapi karena alhamdulillah permintaan, habis itu konsumen kita repeat order selalu, kita sekarang guritanya ada yang dari Banda Aceh, pokoknya dari luar Aceh Jaya. Banda Aceh, Sabang, Pulau Aceh, pernah juga dari Aceh Utara kita kirimkan. Tapi diolahnya di Lamno. Diolah produksinya gitu, di Lamno. gitu ya. Jadi berarti memang dasarnya pertama gurita ini memang ada di Lamno ya? Banyak banget gurita di Lamno sampai kamu tercetus ide pengen buat ini. Sebenarnya gurita ini dia di pesisir. Yang pertama dia ada teluk. Umumnya gurita tinggal yang banyak karangnya. Seperti kita pantai barat selatan. Beda dengan pantai timur, itu kurang guritanya. Lebih banyak di pesisir pantai yang punya karang. Kita bagaimana cara nandain, oh itu banyak karang. Salah satunya pasirnya putih. Nah, kalau misalnya pasirnya putih, berarti lautnya ataupun yang di pasir putih itu banyak karangnya itu. Sampai segitunya kamu udah ngerti ya, gara-gara si gurita Saya ini tadi. Oh, nah, gurita ini bukan spesiesnya bukan cuma satu, sampai 289 spesies. Nah, serius banyak ya, berarti. banyak. Jadi kita juga memproduksi Guritno ini nggak harus milih-milih. Jadi ada yang dari pemilihan size-nya, ukurannya, ada juga dari jenisnya. Ada juga dia yang dinamain baby Guritno, baby gurita. Tapi dia bukan babynya, emang spesies kecil.
spesies besar. dari gurita itu. Spesies dari Oh gurita. gitu. Berarti pengolahan guritno ini sendiri itu kamu memang dari segi size itu kamu perhatiin juga. Perhatiin ya. Bukan misalkan gini, oh saya maunya khusus guritno ini di size yang ini gitu. Enggak ya. Jadi semua size kamu juga Kita olah. ada misal dari tim kita, tim yang kerja. Ini misahin, oh ini besar, ini kecil, ini untuk pengolahan yang babynya, Oh ini yang besarnya. gitu. Nah, apa sih yang membedain gurita sama guritno ini? Nah, Iya, kan jadi apa? pilihan. Iya. Kan pada umum kita tahu gurita itu alot ya, alot, amis, habis itu Iya. tentakelnya yang Bau buat gitu ya. buat orang nggak suka gitu. Nggak suka sama gurita. Tapi guritno ini kita ubah jadi makanan yang lezat, sama juga tagline kami telomlo meriwanglom gitu. Telomlo meriwanglom. Telomlo Keren, meriwanglom. keren. Jadi orang nggak ngerasa makan gurita yang banyak lendir, alot itu nggak lagi. Jadi mereka makan seafood yang bikin nagih gitu. Gitu. Berarti, nah ini kita udah ngomong sekilas tentang guritno tadi Ya. kan. Jadi kakak penasaran banget nih, kok bisa ya kamu kecetus di pikiran kamu itu untuk buat nama guritno tadi, terus kok bisa kamu muncul ide apa namanya, saya mau buka usaha di bidang gurita. Sebelum ini mungkin kamu pernah ada usaha lain atau gimana? Coba kamu ceritain sedikit. Sebenarnya kalau usaha dari SMP pun udah mulai. Yang pertama ini story dikit. Boleh. Pernah jualan es lilin di Es pas lilin. masih SMP. Habis itu jualan kan lagi marcun cabe itu, marcun cabe kecil. Jual juga Nah, kamunya. jadi yang lain kawan-kawan lain beli di kedai-kedai orang bakar, tapi saya sendiri ngambil inisiatif, kenapa nggak saya jual aja? Ini kan prospek nih. Beli misalnya di tempat pangkalan ataupun grosir. Kamu jual. Jadinya kita bisa bakar sendiri dan dapat untung lagi. Dan habis itu Bisnis. pas SMA juga kita nih salah satunya Koka, kita juga main di aksesoris. Jadi pasarnya kita kerjasama dengan guru-guru di pesantren. Karena kita lihat di pesantren itu kalau misalnya satu idolanya make, yang lain make. Iya. Jadi kita ngambil kesempatan ya, kenapa nggak dicoba di pesantren? Dan alhamdulillah berjalan 1 tahun lancar. Dan karena kalau fashion ini kalau nggak diupdate, dia akan Benar. merasa jenuh. Gue udah miliki itu. Iya. Jadi udah main di fashion, kita juga main di kopi. Kopi pernah Kopi. juga. Nama brand kita itu Kopi Bentaro. Jadi proses Bentaro ini kita cari pasar, kedai kopi, kita sebagai supply-nya. Karena ya kita lihat kan pasar potensial. Tahu-taunya pasarnya sudah berdarah-darah, banyak kompetitor dan kompetitornya karena pun memang kopi ya? sudah legend. Sudah legend, Jadi mereka merasa- udah mengeluarkan modal yang besar gitu. Jadi pas malam saya ingat sama abang-abang lah, senior-senior di bisnis. Kami kan suka free dive juga, nembak ikan. Jadi bawalah gurita nih sambil sharing-sharing masalah packaging kopi, makan mie gurita. Mie gurita. Jadi pas bahas nih atas meja ini penuh nih kopi semua kan, jenis-jenis kopi. Dibilang sama Bang Romi namanya dia, senior kan. Dek, kenapa kamu nggak main gurita ini aja? Ini lebih prospek daripada main kopi. Ya. Gitu. Jadi betul Bang, betul enak nih. Karena pakai kan kita juga di gurita nih ngolahnya pakai bumbu bumbu rahasia. Bumbu maksudnya bumbu nenek bukan? Bumbu dari nenek moyang itu, bumbu rahasia lah bumbu kan. rahasia. Bumbu rahasia. Jadi enak nih, kenapa nggak buat gurita nih aja? Kan? Iya. Oke Bang, tapi gimana kita pasarinnya? Nggak apa-apa, Abang punya kawan di Jakarta. Jadi kita kan ada mie Aceh di Jakarta, Iya. mie rusa kan, mie seafood. Oke gini aja, Abang tentangin coba buat gurita yang banyak, habis itu taruh di suhu ruangan biasa, berapa lama tahan. Pas balik, ya nama kita anak muda lagi panas-panasan, langsung eksekusi. Bang pesan gurita kami olah, kan? Siapa olah? Pertama masih 1 hari kami diamin. Iya. Tahu-taunya, nggak iya nih, karena kan dia semakin banyak udara, bakterinya cepat mengembang, cepat ngembang, jadi cepat busuk. Nggak jadi. Jadi solusi lain, ya udah coba kamu tawarin ke orang lain. Udahlah kita mulai pertama media, Instagram, sosial media kan. Tahu-taunya ada yang suka, udah pesan-pesan.
Jadinya oke nih, kalau ada yang pesan kabarin ya, kita buat. Berarti pertama yang pesan kita buat, yang pesan kita siapin gitu. Oh gitu. Tentunya pasarnya makin potensial. Jadi langsung kamu gerak gitu Ya. ya? Oh nih bisa nih jadi bisnis ya kan, Ya. jadi sini. Iya iya. eh Pas udah dicoba rame yang repeat order, Iya. jadi kita buat sistem ready, selalu ready. Kapanpun orang yang minat, tengah malam pun, Ada. oh nih ada gurita, ada gurita, ada. Oh Nah, gitu. pertama cuman nama gurita Lamno. Belum kepikiran sama Guritnonya. Belum kepikiran Guritno. Heeh. Jadi pas rame yang order dan lihat pasar, dia kan sebelum mulai bisnis kita harus Lihat pasar 7 formula buka langsung laris. Itu dari Mas Jaya Setiabudi. Apa yang pertama itu pasar potensial. Bisnis yang kita buka ini apakah diterima dalam pasar ataupun banyak nggak kompetitornya. Sedangkan kami banding dengan bisnis kami, ini kayaknya pertama ada cek nih. Kita cek di Instagram, di media, oh ini nggak ada yang buat gurita semacam ini yang udah empuk. Oke, habis itu kita proses ke hakinya. Ini kalau nama gurita Lamno cocok nggak? Tapi kalau kakak bilang tadi khusus sekali gurita Lamno. Ini daerah misalnya nggak bisa meluas. Luas. Yaudah sharing-sharing juga. Karena kami misalnya fan juga sama Wulan Guritno. Oh ketahuan lagi kan. Kenapa nggak buat Guritno aja? Yaudah baru kita patenkan. Patenkan Guritno. Jadi sekarang gurita ini yang semacam gurita presto ini alhamdulillah udah jalan sekitar 2 tahun lah. Dan rame yang Rame ya. repeat order selalu. Oh gitu. Itu sejarah awal mulanya dari Awal mula dari Guritno ini sendiri ya. Nah, Fadil kakak juga mau tanya nih. Sejak kapan ini? Berarti sejak 2 tahun lalu kamu udah mulai merintis. Itu maksudnya pas kamu ketemu sama teman kamu tadi yang lagi makan mie gurita tadi, langsung eksekusi detik itu juga, itu langsung kamu bisniskan atau enggak tuh? Atau nunggu setahunnya lagi atau nunggu sebulan 2 bulannya awal lagi? mula kita kan mulainya 2019. Itu masih coba-coba, masih saya ada kawan, kita ngajak makan, oh dia suka. Jadi besoknya jadinya ngangenin makanannya. Jadi dia oh besok nggak apa-apa, nggak usah bawa, saya beli aja. Nah, saya beli. Tapi untuk waktu yang kita buat, kan kita buat pembukuan nih, akhir bulan, misalnya adalah catatan. Kita klaimnya tanggal 15 bulan 2 2020. Iya. Nah, itu berarti emang kita fokus di Guritno. 2020. 2020. Berarti sudah mau jalan 2 tahun ya. Iya. Udah 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini banyak banget karena kan sempat viral ya. Iya. Siapa-siapa yang datang kayaknya kalau ke Lamno itu Guritno di mana ya, pada nanya gitu ya kan. Sekarang juga tagline kita gini, ingat Lamno, ingat Guritno. Gitu. Jadi semacam jadi kalau misalnya ke Aceh Jaya, apa sih yang unik di Aceh Jaya, kuliner di Aceh Jaya? Kalau kita lihat sendiri dari kuliner Aceh Jaya sendiri kan belum ada yang khas banget ya, masih kayak sama kayak daerah-daerah lain yang ini, tapi pas tiba giliran Guritno ini muncul, jadi orang kepikiran Aceh Jaya pengen ke Lamno lah, pengen coba Guritno gitu ya. Jadi kita ngebandingin coba kayak di Merdu ada Ade Kak Nah, orang kenal Ade Kak Nah. Kalau misalnya orang lihat Pala, orang kepikiran Tapak Tuan. Jadi gitu juga. Nih ingat Guritno, oh nih di Aceh Jaya, di Lamno. Nah, itu. Jadi suatu ikon lah di kabupaten. Terus kan kakak mau tanya juga, kamu itu kenapa bisa kepikiran gurita? Kamu nggak mau coba udang, kayak kan ada ikan segala macam, kenapa mesti gurita gitu? Itulah sebenarnya kembali lagi kita udah usaha udah berapa kali bisnis, sudah mulai dari fashion kayak tadi bilang, fashion dari aksesoris gagal, main ke kopi gagal. Ini semacam ini jawaban lah. Jawaban dari doa-doa. Jawaban dari doa-doa dan usaha gitu, dan usaha. Nggak dapet Wulan Guritno ya Guritno aja gitu ya. Jadi berarti memang kepikiran gurita ini karena memang peluangnya lah besar, karena belum ada orang ya. Kalau ikan udah biasa, udang udah biasa kali ya. Bahkan yang kami kan misalnya anak pesisir juga, lihat tiap hari nelayan nangkap gurita. Kemana sih selama ini gurita? Banyak dari kita nggak tahu gitu ya? Per hari itu per ton dari nelayan
di suatu daerah misalnya di daerah Kecamatan Jaya 200 kilo, Iya, Kecamatan Indrajaya misalnya 300 kilo. Kalau misalnya dikumpulin seluruh Aceh, sehari itu dapatlah 2 ton, 3 ton per hari. kemana dibawa? Kemana dibawa? Ya diekspor. Kan karena di luar makanan yang seafood ini high class, premium. Suka mereka ya. Jadi kenapa kita Di sini malah misalnya hasil dari laut kita, kenapa yang makan enak orang lain ya? Makanya ini coba kita pasarkan di Aceh. Tapi alhamdulillah pasar di Aceh menerima dari seafood tersebut. Dari Guritno nih tadi ya, Guritno. karena yang kayak Fadil bilang tadi ya, yang dulunya orang berpikir gurita itu keras, enggak alot sama sekali, kamu ubah, kamu sulap jadi Guritno ini yang gampang banget mau dibuat gimana pun oke ya. Dan Guritno juga memberi solusi buat ibu-ibu yang mungkin agak sibuk. Dalam artian misalnya ngantor. Ini kita ke pasar lama belanja bla bla bla. Di Guritno ini kita kan juga menyediakan yang gurita frozen. Frozen. Jadi bisa diolah sambal hijau, goreng, buat nasi, capcay, terserah gitu. Buat dengan mie. Nggak perlu dicuci lagi, tinggal potong-potong. Nah, ngomong-ngomong masalah Guritno yang udah kamu freezer tadi, itu tuh kamu buat Guritno itu cuman satu bentuk kah, atau misalkan ada kayak variasi? Ada variasinya, bukan cuman frozen aja ya. Selama ini kan frozen yang kamu jual ke customer semua itu kapanpun ready. Itu maksudnya hanya dalam bentuk itu kah, atau ada yang lainnya? Untuk inovasinya, kita pertama juga membuat frozen. Itu frozen yang pertama, yang best seller lah. Yang best seller sekarang. Tapi karena sistem dia kuliner paling bertahan biasanya 3 tahun 2 tahun. Orang udah jenuh, bosan. Gua pernah coba tuh. Jadi udah bosan. Kita buat inovasi baru, insya Allah tahun depan lah. Kita akan ngeluarin bakso gurita, dan udah pernah coba kerupuk gurita. Kalau misalnya kerupuk pada umumnya pakai udang ataupun ikan, ini bahan bakunya kita memakai daging gurita dan tepung-tepung. Juga kita pernah coba nugget gurita. Pernah buat? Ya, kan ini kita lihat pasarnya nih, ibu-ibu udah sadar akan kesehatan, ngasih untuk anak-anaknya makanan sehat. Nah, jadi kita buat Guritno ini yang kaya protein, kaya misalnya dari untuk imun atau kesehatan bagi si anak. Nah, kita ready juga nugget Guritno. Bisa cepet ya kalau anak-anak ke sekolah tinggal goreng nugget. Goreng langsung bisa jadi. Itu udah ada sekarang, berarti masih planning insya Allah tahun depan ya? Planning tahun depan, karena juga kita fokus di frozen dulu. Karena udah sempat ramai orang ini ya. Dan alhamdulillah kita juga punya warung Guritno. Warungnya udah bisa, jadi nggak harus mesen-mesen lagi, langsung ke situ ya? Bisa langsung ke warung guritanya. Gitu. Di warung kita banyak juga menu-menu dari, bukan cuman gurita sih, umumnya seafood. Ada lobster, tuna, tiram, dan ada juga udang. Terus kan Rizky, kakak juga mau tanya, gimana cara kamu kembangin bisnis ini, Dek? Dari awal tadi kan oke lah, dari teman, dari mulut ke mulut segala macam. Nah, di saat udah mulai orang kenal tuh, cara kamu ngembangin bisnis Guritno ini gimana? Kalau kita udah masuk ke dunia bisnis, yang pertama kita nggak boleh minder. Harus itu pede. Dalam bahasa Aceh, tebai muka. Kita harus berani nawarin, jual obat. Dan kita juga tidak harus masuk ke dunia yang sekarang, dunia online. Kita pasarkan Guritno ini di media sosial, artinya online dan offline. Di media sosial kita juga punya Instagram, Facebook. Jadi kayak ada nih, kan sekarang kita harus ngikut yang kekinian. Ini lagi hit TikTok, kita main di TikTok. Juga harus ya, berarti harus masuk ke situ. Berarti memang kamu update selalu untuk Guritno ini sendiri ya, biar mudah mudah pembeli kamu untuk mengenal Guritno ini lebih dalam lagi gitu ya ceritanya. Dan pastinya kalau misalnya mau bisnisnya besar harus punya tim. Jadi kan kalau misalnya kami sendiri ya nggak mungkin bisa semua admin sendiri,
megang mikir untuk ke depan sendiri nggak. Berarti Tapi ada karyawan atau ada teman-teman yang saya tidak menyebut karyawan tapi tim. Nah, karena saling bantu, saling iya, menggapi gitu. bener. Berarti intinya kamu dari media sosial dulu ya, Dek ya. Kalau misalkan ini kan ibu-ibu nih, kan ibu-ibu nggak main Instagram dong. Ya. Nggak main Instagram, nggak main media sosial. Pengen Guritno itu gimana caranya? Eh, tapi sekarang ini kan lagi masa pandemi, otomatis imbas juga ke bisnis kita. Iya, Sebelum pandemi kita insya Allah dan udah pernah buka reseller seluruh Aceh. Jadi Aceh udah di Tapak Tuan ada, Nagan Raya ada, Melabuh, Calang, di Banda Aceh ada di Kampung Keramat, di Lampineng, Batoh, Lam Dingin, itu alhamdulillah. Seluruh Aceh berarti. Jadi ya? kami belum sempat ke sana juga, tapi ada reseller di Krunggrukuh di Aceh Utara. Aceh Utara. Jadi orang ini kan lihat di media, oh nih saya di Krunggrukuh nih, saya di Aceh Utara nih, di mana bisa kita dapatkan? Oh Ibu, ini ada reseller kita di Aceh Utara, Ibu bisa hubungin beliau ataupun boleh kami telepon Bu. Dan kalau misal ada pemesanan, saya saranin langsung telepon. Karena emosional di WA, di chat, di chatting beda dengan langsung kita telepon. Assalamualaikum Bu, ini saya dari tim Guritno. Apakah Ibu ada misalnya Guritno? Segitunya kamu melayani customer ya. Jadi mereka WA kamu langsung telepon aja untuk meyakinkan dan biar buat customer nyaman lah istilahnya. Kita bisa, Bu, apakah ada waktu? Saya mau telepon. Misalnya dibilang ada. Dan kuncinya lagi, kita telepon via biasa sama dengan WA itu beda. Karena sekarang kan dengan semua sebuah WA kan, itu kalau misalnya kita telepon melalui telepon biasa, paket biasa itu beda. Kalau WA, ini dia pakai paket WA. Itu sampai segitunya kita harus tel. Kamu tuh bener-bener dipikirkan sampai gitu. Jadi makanya customer kamu merasa nyaman dan order lagi ya. Itu salah satu trik juga nih buat sahabat Isal House yang ada di rumah. Gimana nih cara memulai bisnis harus diikutin nih. Kan biasa ada juga nih, ada yang konsumen cuma nanya-nanya aja nih. Berapa harganya, berapa PHP ya, konsumen PHP. Itu bagusnya jangan dijawab, harga dijawab dengan chattingan. Dengan chat. Udah, berapa harganya misal 30 ataupun 40. Udah segitu aja. Oh, oke. Tapi kalau misalnya kita telepon, oh kita punya variasi nih. Apa sih misalnya keunggulan dari Guritno nih beda. Kita ngasih edukasi ke pelanggan kita. Jadinya beli. Jadinya beli. Ini misalnya, oh ya ada pesan. Oh ini kalau misalnya kita kirim satu nanggung nih Bu. Atau Pak, kita ongkirnya lebih mahal ongkir. Kita kasih 3 aja. Oh ya udah sekalian aja. Udah dapat 3. Pinter itu nih trik. Triknya. Berarti ini sering jadi apa namanya? Sales. Sales marketing. Keren. Jadi kamu tuh selain jadi owners jadi sales. Pokoknya semua merangkap ya demi Guritno tadi. Yang penting itulah jangan gengsi. Itu yang jangan. Iya, jangan gengsi. Itu ngomong-ngomong soal gengsi, kamu tuh masih muda, jualan Guritno, bisa jadi sales marketing juga. Berarti memang gengsinya kamu tuh nggak ada ya sama sekali, makanya berhasil ya dia insya Allah ya. Dalam 2 tahun ini sebenarnya saya malas nyetain sukses, tapi lebih suka perjalanan saya dalam membangun bisnis dan menjadi pelajaran buat yang lain, jangan masuk ke lubang sama. Kan kebiasaan kita lihat orang sukses, saya mau seperti dia, Jack Ma. Tapi kita nggak lihat bagaimana pertarungan dia daftar ke KFC, kerja ini, kerja itu nggak pernah kita lihat. Kayak seperti saya. Ini kan nelayan pulangnya sore. Ini story ini. Jadi saya langsung ngambil ke nelayannya. Pas pulang kan orang rame yang jalan-jalan sore. Masukin ke karung. Jadi si gurita ini kan licin ya, banyak licin, yang banyak hitam-hitam tuh apa sih namanya yang hitam-hitam? tentakel, banyak tentakel, banyak lendir gitu. Karena karungnya kurang diikat, jadi kami kan buru-buru juga, misalnya malu kita dilihatin sama orang lain, bawa ke orang lain jalan-jalan lah, kita kerja gitu. Tahu-taunya pas ngebut pula, lepas talinya, curut, jatuh semua. Diliatin orang. Diliatin orang pas lagi posisi jalan-jalan sore kan rame.
Jadi yang Aduh, jatuh abang bukan, ganteng bawa gurita. yang kebayang bukan, oh ini gurita jatuh nggak, uang jatuh, ya kan, uang jatuh. Jadi terpaksa kita matiin motor, kita ngutip satu-satu. Namanya orang kita kan penasaran, bang ngutip apa sih bang? Ngutip satu motor. Jadinya kerumunan, liatin nonton, ya kan, ada nonton gratis lah orang nih. Oh mak, itu kepikiran, oh mak gue ditontongin gitu kan. Terus Tapi ya ini pekerjaan saya, nggak boleh malu. Dalam benak saya akan buktiin. bisa. Walaupun mereka memandang dengan mata sebelah ya nggak apa-apa. Ini Ya, proses wajar, awal, wajar ya. wajar. Jadi bahkan dalam pas kan rame dari di sekitaran rumah pasti ada yang kenal. Singkat namanya. Bro, singgah dulu nih, kawanin aja. Biar nggak sendiri kali ditontonin sama orang lain. Nah, oh masa buru-buru nih, karena dia malu juga posisinya karena lagi rame. Oh nih kawan, udah dia balik terus. Oh, Sampai sekarang. sampai segitunya dikawanin aja nggak ya kan? Ya Allah, iya Udah benar. sampai teringat, bodo amat lah, ditontonin nggak, mau nggak, yang penting gua bawa pulang nih gurita. Nanti pas berhasil nampain lagi ke mereka gitu Ya, ya. palingan kita buktiin, inilah yang kemarin kamu yang ketawain nah, gitu. Jadi cerita tadi nih ada nggak misalkan pas kamu lagi kayak tadi lagi nono gurita gitu tiba-tiba ada cewek, aduh mak cewek langsung tutup muka gitu enggak ya? Kami pribadi sih nggak terlalu memuasin yang orang lain lihat. Contohnya, gue harus perfect baru bisa keluar, nggak. Kebanyakan kita kan dari yang udah ini harus setelan, harus rapi, setel baru keluar jalan-jalan. Kami pribadi nggak terlalu memikirkan opini orang lain. Jadi misalnya ada yang ini apa nih abang nih kurang nih lusuh nih, biarin ini saya, ya kan, ini jati diri saya. Kamu gitu. terima saya enggak? Gitu, Kan? aja ya. Tapi Tenang alhamdulillah Bang, tenang. Nanti kalau misalkan udah jadi pengusaha sukses yang Guritno nggak payah pilih-pilih, langsung nanti datang kan, tinggal nunjuk aja. Datang Jadi, yang tepat. datang di waktu yang tepat. Asal jangan lululan Guritno aja kamu minta. Tapi boleh juga ambassador. Terus ini Dek, jadi kan kamu tuh bisnis kamu ini Guritno ini udah dikenal hampir di seluruh Aceh, bahkan mungkin di beberapa daerah di Indonesia. Nah, bisa dibilang walaupun baru beranjak 2 tahun bisnisnya udah berkembang lah istilahnya ya. Sejauh ini ada nggak kendala yang menghambat bisnis kamu ini? Namanya bisnis pasti ada hambatan, tapi kita selaku owner ini kan harus kreatif. Iya. Jangan menyalahkan keadaan. Contohnya pandemi nih. Kita bersyukur di Aceh ini nggak separah di luar kota lainnya, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Karena di sana kan PPKM-nya memang betul-betul ketat. Tapi kita di Aceh masih ada kelonggaran. Iya, bandel. Bandel. Makanya jangan masa pandemi. Tapi kita harus juga kreatif bagaimana produk kita ini juga terbeli. Orang-orang lain. Jadi saya menganggap ini pelajaran buat saya karena selama pandemi ini banyak strategi diubah, dari plan A ke plan B. Alhamdulillah omsetnya masih aman gitu. Aman. Dan untuk beli mahar aman ya? Berarti kendalanya karena pandemi tadi kamu nggak bisa kirim barang, nggak bisa kayak kita kan biasanya tuh kalau ada event event, gitu, bawa Guritnonya ke event ya. Kakak sering tahu dari Guritno tuh dari event pertamanya, misalkan kayak ada acara di Banda Aceh tentang Aceh kuliner, tentang itu di situ banyak yang kenalnya Guritno. Karena ini pandemi, jadi kan nggak banyak kegiatan, jadi kamu mainnya di mana? Medsos aja? Di medsos, dan kan kita juga ada outlet di Banda Aceh, ada di Lampineng, Batoh, Lamningin. Jadinya kita nawarinnya di sekitar Banda Aceh juga kita buat semacam spanduk gitu. Jadi orang lihat walaupun nggak lihat di media, lihat pas lewat, oh ini ada spanduk Guritno nih. Nah, nge-brandingnya gitu. Oh ada Guritno sini singgah gitu. Jadi ada secara online dan offline juga. Brandingnya harus kuat, harus kencang ya. Berarti walaupun istilahnya kita mikirnya modalnya banyak banget nih untuk spanduk, untuk ini, kamu nggak peduli gitu ya. Sempat juga ada yang nanya kan dulu pas baru-baru mulai, setiap ada outlet mie di Lamno, kami kesana nawarin, Bang kami ada nih produk nih
gurita, tinggal potong. Sistem titip, berarti habis guritanya baru ngambil uang. Iya. Sampai ada juga yang outlet mie yang, bang, saya nggak punya freezer nih, nggak punya pendingin nih. Nggak apa-apa, tempel aja spanduknya. Tanpa mereka sadar saya lagi nge-branding tuh. Nah, Iya. pas orang lewat, oh ini ada Guritno, ke depan Guritno, apa sih Guritno? Jadi orangnya bertanya, apa itu Guritno? Nah, benar. itu pertama nge-brandingnya. Harus ngeluarin modal lebih ya. Ya modal lebih, walaupun orang lihat ini percuma, tapi tidak ada yang sia-sia. Iya benar. Ngomong-ngomong mie tadi, kamu tanya nih. Jadi kan sekarang produk kamu itu hanya khusus ke mie kah atau ada lain? Yang misalkan gini, ini dibuat untuk pengolahannya dengan mie yang frozen tadi kan. Ada nggak misalkan nih Guritno ini bisa dimasak atau di apa gitu? Karena kan khasnya dari Guritno ini sendiri pengen makan mie Guritno, pengen makan mie Guritno di otak orang itu kepikiran Mie Guritno, Guritno, mie aja. Itu kamu bisa ceritain Kita nggak? lihat juga permintaan mie Aceh. Orang kita snack, bukan snacknya mie. Orang luar kan makan mie udah. Kita kalau misalnya mau makan tetap nasi. Mie sebagai snack. Jadi snack itu udah pagi, kadang-kadang siang mie, malam mie, ya kan. Kenapa nggak kita misalnya pelopornya mie aja nih, mie Guritno gitu. Mie Guritno dulu. Tapi di sisi lain Guritno juga bisa diolah kayak tadi, capcay, ya kan. Bisa ya. Habis itu pakai gulai santan, sambal hijau ya gitu. Pokoknya kamu olahnya bisa dipergunakan untuk yang lain kan. Berarti nanti tinggal kamu tinggal promosiin aja karena bayangan orang-orang ini Guritno cuma bisa dicicipi dengan mie gitu. Nah, misalnya ada nih konsumen yang langsung pesan sama saya. Itu sebelum mereka pesan Guritno ini kita juga ngasih edukasi. Ini Guritno ini bisa diolah yang ini. Jadi, Bu, Ibu tinggal di mana? Ibu, Om saya ada nih mahasiswa ataupun mahasiswi, kan orang ini ngekos, otomatis masaknya ada, kalau boleh yang simpel-simpel aja. Oh ya udah, ini bisa goreng. Kalau misalnya ada di rumah banyak peralatan dapur, udah nih buat capcay. Bisa di sambal lado juga berarti. Sambal lado bisa juga. Gitu. Nah, Dek, kakak juga mau tanya nih, kamu pasok gurita sendiri tuh dari nelayan setempat atau dari mana? Beda bisnis nih kan. Untuk sekarang. Namanya bisnis ini kan dia punya manajemen. Dalam artian kalau misalnya saya sendiri ke laut, tempat nyari sendiri, ngumpulin, itu makan waktu dan kita nggak enak dengan yang penduduk setempat yang punya toki, bahasanya toki bangku, pengumpul di tempat tersebut. Istilah di nelayan ya. Saya tidak mau motong mata rantai dari nelayan ke toki itu, tidak. Tapi saya langsung ngomongin, Bang, saya ini ada produksi gurita, buat olahan gurita. Jadi saya kerjasama dengan abang aja yang jadi toki bangku tuh, yang jadi pengumpul. Saya nggak mau ngambil walaupun harga murah di nelayan, saya nggak mau ngambil langsung karena abang cari rezeki, saya ngambil rezeki, cari rezeki. Jadinya saya kerjasama dengan abang aja, gitu. Dan ada kemudahan yang gimana? Kita kan waktu yang untuk nunggu satu-satu nelayan ini udah dia yang gantiin, pengumpul yang gantiin. Jadi kita pas, oh nih butuh misalnya 100 kilo per hari. Udah kita tinggal telepon yang dari pengumpul itu aja. Bang, saya butuh 100 kilo. Tanpa harus mikirin nelayan pulang satu-satu. Nah, itu. Oh, gitu ya. Berarti ada satu orang pemasok atau ada beberapa pemasok? Kamu langganannya di satu orang pemasok atau toke bangku tadilah istilahnya. Kita alhamdulillah banyak link. Jadi berarti nggak monoton. apapun yang terjadi Guritno ini jangan putus. Jangan ada kata, oh nih Bang kita nggak ada barang. Lagi kosong itu nggak ada. Makanya tadi di awal kamu pernah cerita nggak mesti di Aceh Jaya aja, sampai Guritno dari manapun kamu olah menjadi Guritno tadi, gurita dari manapun ya. Nah, kayak gini kan saya udah mulai ke main seafood gurita. Otomatis saya harus mengetahui bagaimana cara pengambilannya, bagaimana alamnya. Kan ada alamnya terbagi dua, ada pas angin barat, ombak tinggi. Berarti di pantai barat selatan ini nggak bisa main, 6 bulan sekali dia. Yang bisa main daerah pulau. Kalau pulau dia bisa main dua, musim barat bisa, musim timur bisa. Jadinya tetap ready gurita. Nah,
berarti kita harus punya link sana. Tetap menjaga emosionalnya. Oh nih, walaupun nggak kita ambil pas musim timur di sini, kita ambil daerah Lamno, dengan yang di sana juga kita komunikasi juga, hai apa kabar Iya, gitu. bener-bener. Jadi kamu tuh selain jual guritno juga ngerti lah istilahnya ya. Sampai ke angin-angin tadi kamu ngerti. Harus Jadi ngerti. jadi pawang, maksudnya komplit lah dari kamunya gitu. Iya. Terus Rizky, harapan kamu nih ke depan bagaimana guritno ini? Yang pertama saya ingin Guritno ini jadi ikon aja ya. Nah, insya Allah ya. Dan saya ingin SDM ataupun sumber daya manusia ini terpakai semua. Tidak ada namanya pengangguran. Apalagi kita lihat sekarang banyak yang sarjana tapi pekerjaannya kurang. Kenapa enggak kita selaku misalnya yang punya ide ini kita buka lapangan pekerjaan itu. Habis itu fundamentalnya harus kita bangun. Jangan berbisnis tuh memikirkan kaya. Toh banyak yang udah kaya tapi minum obat-obatan. Habis itu untuk tidur aja minum penenang Susah untuk tidur. mikir. Berarti kaya itu bukan satu target kita. Tapi apa? Bermanfaat untuk orang lain. Kan? Dan bisnis ini harus kerjasama. Kalau misalnya kita sendiri nutup, ada link ini kita tutup. Oke, kita per bulan dapat 100 juta. Tapi kalau misalnya kita kerjasama, tim ada info nih kasih info, kita ngambil 5% aja dari 10M, dapat juga lebih dari tadi, Iya, dapat sendiri. benar, gitu. Nah, saling bantu, habis itu tidak ada namanya pengangguran lagi gitu. Harus terserap semua. Berarti Buka harapan pelan-pelan. kamu dengan adanya Guritno ini setidaknya kamu Dapat membuka lapangan kerja ya. Ya. Kayak tadi nelayan mungkin yang tadinya nggak ada kerjaan. Bingung. Oh, si Rizky perlu Guritno Nampung berita Guritno nih. saya coba. Ya. Paling tidak ada di situ. Terus belum lagi bagian-bagian pemasaran kamu kan pastinya juga bertambah lah istilahnya untuk kamu promosiin. Ini ada juga yang nanya, oh ini kan kamu ini warung rame, Guritno-nya kenapa sih kamu biasa aja, pakaian biasa, nggak naik ini? Iya, alhamdulillah omset ada lah kan. Tapi saya tidak memperkaya diri, ya kan? Saya alhamdulillah punya tenaga kerja ataupun tim saya dari tetangga-tetangga samping rumah yang mungkin ada yang udah nggak ada lagi suami, misalnya orang emang beliau yang langsung kerja. Jadi dengan hadirnya Guritno ini dapat mantu sekeliling ya itu. Lebih ke berbagi, karena bahagia itu nggak kita dapat secara materi udah bahagia nggak, tapi di saat yang lain bahagia kita juga ikut tertawa dan ikut senang. Melihatnya gue juga ikut senang ya Allah. Mulia. Amin. Berarti tinggal cari jodohnya aja nih ya. Alhamdulillah Udah ada. udah ya. ada. Jadi itu tadi harapan kamu bisa membuka lapangan Ya, kerja pekerjaan. untuk orang-orang sekitar ya. Ya. Terlebih yang seluruh Aceh lah kalau bisa ya. Kalau misalkan harapan kamu untuk anak-anak muda milenial saat ini apa, Dek? Pesan dan kesan kamu ini kan kamu salah satu contoh kaum milenial yang punya ambisi membangun bisnis Guritno ini sampai dikenal semua orang. Kamu ada pesan dan pesan nggak buat sahabat milenial, sahabat Isahos yang ada di rumah? Yang pertama dari niat sih. Kita banyak yang saya mau seperti dia, tetapi untuk eksekusinya enggak. Contoh saya pengen seperti dia, bangun masih jam 12 malam. Kebiasaan. Malam begadang tanpa Jam 12 faedah. Bangun, tapi kita cita-cita itu bacot bahasanya. Itu bacot. Karena dia Jangan banyak cita-citanya tinggi tapi untuk kelakuannya nggak diubah. Jadi minimal saya ingin berubah. Pas bangun pagi udah rapiin, udah ini kemana hari ini? Harus semangat, jangan gengsi, jangan bangga dengan harta orang tua, harus survive lah, harus inilah saya. Habis itu jangan kebanyakan dari kita dan saya juga misalnya jangan selalu ngarap dari pemerintah itu, karena banyak juga kawan-kawan dari kawan-kawan dia buka bisnis dia selalu berharap bantuan, sehingga bisnis yang saya kira itu prospek bisa potensial, tapi karena dia mental dia cuma ngarap nggak mau lah, nunggu keluar ini itu salah menurut saya. Tapi buktiin aja, jangan tanya pada negara apa yang mereka berikan kepada kita, tapi tanyakan pada diri kita apa yang sudah saya berikan kepada negara gitu. Mantap kali.
Ya Itu ampun. fundamentalnya harus dibedah. By the way, kakak mau tanya juga dukungan orang tua ke kamu dalam merintis karir ini. eh Sebenarnya jujur saya keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya orang tua saya dari pemerintahan, artian PNS, dan alhamdulillah kakak juga dokter, abang dokter. Saya ingin karena kan tiap pagi saya lihat, pagi udah berangkat, sore udah siang baru ngumpul ntar berangkat lagi karena juga PNS. Oh, enggak ya nih, kita kerja apa dikerjain gitu. Kapan waktu ngumpulnya, kapan waktu misal kita sharing-sharing. Iya. Mending walaupun kecil, kita usaha sendiri, kita bebas, nggak ada beban, nggak, oh ini kamu harus ini, nggak. Walaupun usaha kita kecil, kita bosnya. Nah, Iya, bosnya, kita bosnya. Jadi walaupun pertama emang dukungannya kurang. Apa sih kamu Karena ikut kamu PNS lewat, saja? karena kamu lewat jalur keluarga Lewat semua jalur, PNS, kamu sendiri enggak apa gitu sih ya. kamu kontrak sini aja mu, kamu ini aja mu. Cuma nggak, ini jalan saya akan coba, saya akan buktiin. Nah, dan alhamdulillah sekarang 1 tahun berjalan Guritno, alhamdulillah sekarang ada warung Guritno, warung Guritno.lamno, insyaallah ke depan warung Guritno.Banda Aceh. Nah, dan warung ada selanjutnya Aceh Jaya. Masya Allah, amin ya. Berarti sekarang orang tua udah dukung dong ya. Dari Alhamdulillah pertamanya enggak, kamu mending PNS aja kayak kakak-kakak kamu yang udah jadi dokter segala macam. By the way, selesai kuliah. Kuliah kita S1 dari SPD, Sarjana Pendidikan. Nah ini satu pertanyaan lagi muncul. Teman-teman yang sesama SPD tadi lihat kamu enggak, maaf cakap, jadi PNS atau guru. Ya dalam bahasa kasarnya juga iri, kenapa dia bisa. Dan saya kan ini pengalaman saya kurang dukungan dari orang tua. Saya pernah nanya juga sama Mas Ji, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita bahwa kita mampu. Dan alhamdulillah diberi solusi, apapun yang kamu hasilkan, gaji kamu, uang, kamu nampain kasih orang tua. Dan alhamdulillah sekarang saya buktiin, hasil dari warung, hasil dari Guritno Presto ini, kita kasih orang tua. Karena apa? Ketika kita buktiin, orang tua, oh ini ada hasil. Kadang-kadang bukan tidak mendukung, tapi kita selalu agak tertutup sama orang tua. Tapi coba sharing, ini alhamdulillah kita hasil. Saya kerja bukan karena uang perlu, tapi jangan kontak mesti dapat uang, tidak. Jangan mestikan. Nah, dapat pengalaman, kawan baru itu suatu hal yang rezeki yang luar biasa juga. Nah, itu. Buktiin sama orang tua. Insya Allah pasti ngedukung. Baiklah sahabat Isal Host yang ada di rumah, yang udah dengerin cerita-cerita kita, sharing kita tentang Guritno dari ownernya langsung. Nah, berakhir pula acara podcast kita hari ini. Satu yang pengen Isal sampaikan, Isal pesankan ke teman-teman semua, bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Apa yang kamu cita-citakan itu harus kamu laksanakan. Kamu harus punya mimpi walaupun kamu masih muda. Jangan pernah ada gengsi-gengsian. Kamu harus berani. Jangan banyak bacot ya. Jadi muda milenial itu harus giat, harus bisa sukses. Ya. Salam Isal Host, terima kasih.